الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد إخواني في الدين أعزنا الله وإياكم. Alhamdulillah, kita melanjutkan kembali pembahasan tentang penyelenggaraan jenazah atau Kitabul Janaiz dari Kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitab Al-Aziz. Dan masalah yang terakhir yang kita dapatkan adalah pembahasan seputar jika terkumpul jenazah laki-laki dan wanita sekaligus, bagaimana hukum pelaksanaan sholatnya dan bagaimana cara pengaturan jenazahnya, ya, dimana telah dibahas dalam pertemuan yang lalu dari Ustaz Rasul Haq Abu Imran bahwa jika jenazah yang disolatkan banyak, maka hukum asalnya mereka disolatkan sendiri dari itu yang asal, ya. Tetapi jika kemudian dikumpulkan sekaligus jenazah tersebut disolatkan bersamaan atau serentak, maka sesungguhnya juga boleh berdasarkan keterangan yang telah datang dari perbuatan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Tetapi dalam pengaturan atau adapun dalam pengaturannya, maka tentunya jenazah laki-laki berada dekat dengan imam dan jenazah wanita di sebelah kiblat, ya. Dan jika ada di sana jenazah anak kecil, maka jenazah anak kecil jika dia adalah laki-laki maka dia dekat kepada imam, jika dia perempuan berada dekat dengan jenazah wanita. Demikianlah pengaturan jika terkumpul jenazah secara serentak dalam jumlah yang banyak dengan jenis kelamin yang berbeda. Nah, masalah kita pada hari ini adalah tentang di mana jenazah disolatkan. Atau sudah? Oh, sudah juga? Sampai aina yakumul imam. Baik, barakallahu fiik. Kalau begitu, masalah yang baru adalah aina yakumul imam, di mana imam berdiri. Artinya letak imam ketika mensolatkan jenazah. Kita ingatkan kembali bahwa perkara mensolatkan jenazah perkara yang patut kita memberikan perhatian seputar masalah penyelenggaraan jenazah. Mengapa? Setelah kita bahas pada pembahasan yang lalu ini, saya ulangi bahwa perkara mensolatkan jenazah adalah perkara pokok dan paling penting yang semestinya kita memberikan perhatian yang besar terhadap masalah tersebut dalam penyelenggaraan jenazah, ya. Ibarat kata orang, primadona dari bab al-janaiz atau kitabul janaiz adalah tentang as-salatu alal jenazah. Itu pokoknya, primadonanya. Mengapa? Ya, karena yang paling dibutuhkan oleh si mayit adalah doa, ya, dan solat dari orang yang masih hidup, ya. Oleh karena itu, seperti kata Syekh Utsaimin, bahwa masalah jenazah, babul janaiz atau kitabul janaiz, itu biasanya dimasukkan dalam kitabus shalah, dalam kebanyakan buku-buku fikih, ya, dengan madhab yang berbeda. Masalah jenazah itu dimasukkan dalam kitabus shalah, dalam kitabus shalah. Jelas, ya? Padahal kita tahu bahwa masalah jenazah itu juga berkaitan dengan masalah apa? Masalah warisan, ya. Juga ada masalah wasiat dari jenazah, dari si mayit, ya. Tapi para ulama, mawaris dan wasaya, ya. Dan bahwa para ulama tidak memasukkan masalah jenazah dalam pembahasan wasiat dan pembahasan
warisan, tidak. Bukan dalam kitabul mawaris, bukan. Dalam kitab apa? Kitabus shalah. Menunjukkan inti dari masalah penyelenggaraan jenazah adalah salatnya, ya. Dan ini yang banyak dilalaikan oleh kaum muslimin yang masih hidup terhadap saudaranya yang telah meninggal. Maka sekarang akan kita bahas sebelum tata cara salat jenazah adalah tentang letak imam. Aina yakumul imam? Di mana imam berdiri ketika salat. Sesungguhnya telah datang keterangan yang sahih dari Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dari hadis Anas bin Malik bahwa Abi Ghalib Al-Khayyat berkata, "Syahidtu Anas bin Malik shalla ala janazati rajulin faqama inda ra'sihi falamma rufi'a utiya bijanazati imra'atin min Quraisy aw min Ansar." Saya ulangi. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. An Abi Ghalib Al-Khayyat, dari Abu Ghalib Al-Khayyat, ia berkata, "Syahidtu Anas bin Malik." Aku menyaksikan Anas bin Malik shalla ala janazati rajulin, mensalatkan jenazah seorang laki-laki. Faqama inda ra'sihi, maka beliau berdiri setentang kepalanya. Inda artinya di sisi kepalanya. Maka Anas berdiri di sisi kepala. Ya. Faqama inda ra'sihi falamma rufi'a, setelah diangkat jenazah tersebut, dipikul untuk dibawa ke kubur, ya. Utiya bi janazati imra'atin min Quraisy aw min al-Ansar. Maka didatangkan kemudian jenazah baru seorang wanita yang dia dari Quraisy atau Ansar. Faqila lahu, maka dikatakan kepada Anas, "Ya Aba Hamzah, hadhihi janazatu fulanah ibnatu fulanin fasalli 'alaiha." Wahai Aba Hamzah, itu Anas, kunyah Anas. Wahai Abu Hamzah, sesungguhnya ini jenazah seorang wanita, maka dia adalah fulanah binti fulan. Fasalli 'alaiha, maka tolonglah engkau mensalatkannya. Fasalla 'alaiha faqama wasfaha. Maka Anas pun kemudian mensalatkan jenazah wanita tadi, wanita Quraisy atau Ansar, dan ia berdiri di tengah-tengah wanita. Di tengah artinya di mana itu? Di tengah wanita, di mana? Daerah mana? Ya? Daerah pinggang, ajizah, ya. Daerah panggulnya. Ya. Maka Anas berdiri dia sejajar dengan panggulnya. Wa fina Al-Ala bin Ziyad Al-Adawi, dan di antara kami yang ikut bersama Anas mensalatkan kedua jenazah tadi, wa fina Al-Ala bin Ziyad Al-Adawi, dan di antara kami ada Ala bin Ziyad Al-Adawi. Falamma ra'a ikhtilafa qiyamihi 'ala ar-rajuli wal mar'ah faqala ya Aba Hamzah, hakadha kana Rasulullah yaqumu haythu kunta wa min al-mar'ati haythu kunta. Wahai Aba Hamzah, ya. Maka tatkala Al-Ala bin Ziyad melihat perbedaan berdirinya Nabi, kapan? Anas pada jenazah laki-laki maupun wanita, laki-laki di kepala, wanita di pinggangnya, maka ia bertanya, ya Aba Hamzah, wahai Aba Hamzah, apakah demikian Rasulullah berdiri seperti berdirimu? Dan untuk wanita ketika engkau berdiri di tempat engkau berdiri pula, artinya apakah demikian Rasulullah sholat? Jika laki-laki di kepalanya, jika perempuan sejajar pinggangnya. Maka berkata Anas, qala na'am. Berkata Anas, ya, betul. Ya, menunjukkan ini marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faltafata ilaina,
Al-Ala faqala ihfadhu. Maka Ala pun berpaling kepada kami, tabi yang lain, dan berkata ihfadhu, hafalkan ini. Hafalkan ini, ya. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita letak jenazah atau letak imam ketika mensalatkan jenazah. Dan ini berlaku umum, baik dia jenazahnya orang dewasa maupun jenazah anak-anak. Jelas ya? Baik. Pak Baharu, bagaimana letak imam ketika mensalatkan jenazah laki-laki? Ya, di kepalanya ya. Kalau perempuan di pinggangnya ya. Kalau anak perempuan Ilham pinggangnya ya. Baik, barakallahu fiik. Ya. Maka berkata Ala ifadhu. Nah, faedah yang lain adalah bahwa di sini ada wasiat di antara tabi'i kepada tabi'i yang lainnya untuk menghafalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan hirsuhum ala hifdzi sunnah, bahwa semangat mereka untuk menghafalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan menghafalkan bukan sekedar menghafalkan, tapi juga adalah melaksanakan dan menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kira jelas ya. Hadisnya sahih riwayat Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Sekarang kita masuk kepada sifat salat atau tata cara salat jenazah, yang dia adalah perkara pokok dan paling penting. Ya, tentu saja seperti halnya ibadah salat yang lainnya, maka salat jenazah dimulai dengan apa? Dimulai dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Ya, kenapa? Karena Nabi bersabda dalam hadis Ali bin Abi Thalib, "Miftahus salati at-tahuru wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim." Hadis sahih Abu Daud, bahwa Nabi mengatakan kunci salat adalah bersuci dan pengharamannya adalah takbir. Karena itu disebut dia takbiratul ihram. Kenapa? Karena dia yuharrimu al-kalam, mengharamkan orang dari berbicara dan mengharamkan dari perbuatan-perbuatan yang menyebabkan rusaknya salat. Di takbiratul ihram. Ya. Wa tahliluha taslim, dan penghalalan untuk apa yang terlarang tadi adalah salam ya. Jadi kalau begitu sama halnya dengan salat yang lainnya, maka salat jenazah dimulai pula dengan salat takbir. Tetapi tatkala takbiratul ihram adalah perkara yang jelas, maka Syekh menyebutkan kemudian jenis-jenis takbir yang ada dalam salat jenazah ya, yaitu takbir ihram, takbiratul ihram dengan takbir zawaidnya, takbir tambahannya, takbiratul ihram dan takbir zawaid ya. Kenapa? Karena untuk salat jenazah tidak ada takbiratul intiqal, tidak ada takbir perpindahan gerakan. Mengapa? Karena tidak ada ruku dan sujudnya, ya kan? Maka jika disebutkan nanti bilangan jumlah takbir, maka dia adalah takbir tambahan ditambah takbir ihram, takbiratul ihram dan takbir tambahan. Nah, berapa bentuk takbirnya? Maka berkata Syekh, wa yukabbiru 'alaiha arba'an aw khamsan ila tis'a takbiratin, ila tis'i takbiratin. Fayaf'alu hadha taratan wa hadha taratan. Bahwa imam atau orang yang salat jenazah bertakbir dalam salat jenazah tersebut 4 kali takbir. Berarti berapa takbir semua? Takbir tambahannya berapa? 3 takbir tambahan. Tambah takbiratul ihram. Ya. Jadi 4 takbir atau khamsan atau apa? 5 atau ila tis'i takbirat, sampai ke 9 takbir. 9 takbir. Kalau begitu untuk 9 takbir berapa takbir tambahannya? 8, ya. Maka dia melakukan ini terkadang dan yang lainnya terkadang, artinya diselang-seling
atau dibuat variasi dalam takbir. Kadang 4, kadang 5, kadang 6, kadang 7, sesuai dengan riwayat-riwayat yang warid sampai 9, ya. Adapun keterangan lebih rinci tentang jumlah takbir itu, maka untuk yang 4 takbir hadisnya muttafaqun alaihi. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi mensolatkan Najasyi, Raja Habsyah. Ketika Raja Habsyah wafat, maka Nabi mensolatkannya dengan solat ghaib. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'a an-Najashiyya fil yawm alladhi mata fihi, kharaja ila al-musalla fasaffa bihim wa kabbara 4. Berkata Abu Hurairah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'an Najashiyah, mengabarkan berita kematian Najasyi. Ya, ini ingat hukum yang kemarin kita bahas, bahwa ini menunjukkan bolehnya memberitakan kabar kematian, ya. Dan yang tidak dibolehkan adalah dalam bentuk puji-pujian, sanjungan-sanjungan, atau bentuk yang sifatnya hanyalah untuk ya menyebar-nyebarkan yang tidak diinginkan dengannya, tasliyah bagi keluarga si mayit, menghiburnya, ataupun menyelenggarakan jenazahnya, termasuk mensolatkan dan mendoakannya. Maka Nabi mengabarkan kematian Najasyi fil yawm alladhi mata fihi, pada hari kematiannya, ya. Fa kharaja ila musalla, maka dia pun keluar menuju musalla. Maka beliau pun keluar menuju musalla, dan ini dalil tentang jenazah disolatkan di mana? Di luar masjid, di musalla, di tanah lapang, ya. Itu hukum asalnya. Tetapi tidak mengapa disolatkan di masjid. Tidak mengapa disolatkan di masjid, ya. Dan kata Syekh Albani, di antara hikmah disolatkan itu di luar masjid, agar jangan sampai kemudian orang ruku dan sujud di hadapan jenazah, ya. Manakala jenazah akan disolatkan di masjid, maka terkadang jenazah telah dibawa lebih dahulu ke masjid pada waktu solat, sehingga ketika dilaksanakan solat wajib, maka jenazah telah ada di hadapan jamaah, maka terjadilah ruku dan sujud di hadapan jenazah. Nah, ini dikhawatirkan dengan terancam dengan keterangan-keterangan dan larangan-larangan untuk solat dan ruku dan sujud di hadapan jenazah, karena ada bentuk tasyabbuh di dalamnya, dan ada bentuk pengagungan kepada jenazah. Dan ini perkataan dari Imam Ibn Abdul Bar, ya. Maka kalau begitu asalnya dilaksanakan di musalla, dan musalla adalah tanah lapang di luar masjid. Maka fasaffa bihim wa kabbara 4. Maka Nabi mengatur shaf para sahabatnya dan bertakbir 4 kali takbir. Saya kira jelas hadisnya, muttafaq alaih. Dan ini banyak dipakai oleh para ulama. Jumhur berpendapat bahwa takbir jenazah itu 4. Itu 4, ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa hanyalah 4 yang dibolehkan, disyariatkan takbir bagi jenazah. Mereka membatasi hanya pada 4 takbir, tidak boleh lebih. Dan tentunya ini pendapat yang lemah karena keterangan adanya takbir-takbir yang lain. Adapun takbir yang 5 adalah hadis sahih Muslim, Abu Daud, Tirmidzi dan yang lainnya, dari hadis Abdurrahman bin Abi Laila. Dari hadis Abdurrahman bin Abi Laila, qala kana Zaid bin Arqama yukabbiru ala janaizina 4, wa innahu kabbara ala janazatin 5, fasa'altu faqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiruha. Dari Abdurrahman bin Abi Laila, yang dia seorang tabi'i, dia berkata, adalah Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam, siapa dia? Zaid bin Arqam sahabi. Adalah Zaid bin Arqam yukabbiru
ala janaizina, beliau bertakbir mensolatkan jenazah kami arban, 4 kali takbir, ya. Wa innahu kabbara ala janazatin khamsan. Nah, suatu ketika dia bertakbir untuk seorang jenazah 5 kali takbir. Ini menunjukkan bahwa kebanyakannya beliau takbir berapa kali? 4 kali. Jadi itu yang hafal. Ya. Maka suatu ketika beliau takbir 5 kali. Fasa'altuhu, maka aku bertanya kepadanya. Faqala, maka ia berkata, kana Rasulullah SAW yukabbiruha. Adalah Nabi dahulu juga bertakbir seperti itu. Berarti hukumnya apa? Marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sandarkan kepada Nabi. Ya, baik. Hadisnya riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Nasa'i. Adapun takbir 6 dan 7, maka tidak ada hadis yang marfu tentang hal itu. Tidak ada riwayat yang marfu kepada Nabi tentang hal itu. Ya, yang ada hanyalah dari riwayat para sahabat, yaitu dari perbuatan Ali bin Abi Thalib, ya, atau takrir dari Ali bin Abi Thalib. Maka adapun tentang 7, yang 6, hadisnya riwayat Al-Hakim dan Baihaqi. Riwayat Al-Hakim dan Baihaqi dari hadis Abdullah bin Mughaffal. An Abdullah bin Mughaffal anna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu shalla ala Sahl bin Hanif. Bahwasanya Ali bin Abi Thalib shalla ala Sahl bin Hanif, mensalatkan Sahl bin Hanif, fakabbara alaihi 6, maka ia pun takbir 6 kali. Thumma iltafata ilaina faqala innahu badari. Kemudian Ali berpaling kepada kami setelah salat dan mengatakan innahu badari, dia seorang sahabat dari yang menghadiri perang Badar, dan perang Badar adalah perang yang memiliki keutamaan dan kedudukan, sehingga para ulama mengatakan bahwa yang paling utama di antara para sahabat secara jumlah, secara umum adalah Ahlul Badar, ya, orang-orang yang ikut dalam perang Badar. Dan Sahl bin Hanif ikut dalam perang Badar. Jelas ini. Jadi sahihnya bahwa Ali takbir berapa kali? 6 kali. Kemudian ada faedah yang paling penting juga di sini, yaitu bahwa Ali bin Abi Thalib tidak berbuat seperti kebiasaan imam-imam dalam sholat jenazah. Apa itu? Perhatikan. Ali bin Abi Thalib tidak berbuat seperti perbuatan kebanyakan imam-imam sekarang ini yang memimpin sholat jenazah. Apa itu? Ya, setelah selesai sholat dia berdoa lagi, ya kan? Setelah sholat sering kita dapatkan, setelah sholat imam, setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia kembali mengangkat tangan berdoa kepada jenazah. Tidak, Ali langsung balik dan mengatakan dia Badri, bahwa jenazah yang kita sholat ini adalah sahabat yang ikut dalam perang Badar. Ya, artinya bahwa bukanlah perkara yang disyariatkan setelah sholat jenazah kemudian berdoa lagi. Ya, sebab tempat yang paling layak untuk mendoakan jenazah adalah apa? Dalam sholatnya, dalam sholat jenazah. Jika ternyata ada tempat yang lebih utama selain dalam sholat, pastilah akan dituntunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Ya. Maka yang benar sholat atau mendoakan ketika sholat itu yang paling utama. Bukan berarti dilarang mendoakan di waktu-waktu yang lain, tidak, kan? Ya. Seperti waktu dia telah dikubur, ditimbun, disyaratkan nggak mendoakan? Disyaratkan. Apakah disyaratkan mendoakan jenazah setelah jenazah dikuburkan? Disyariatkan. Kata Nabi apa? Is'alullah li akhikum tasbih. Mintalah kepada Allah agar Allah menguatkan saudaramu. Fa innahu al-ana yus'al, karena dia sekarang lagi ditanya.
ya, maka mendoakannya secara mutlak boleh saja. Apalagi ketika selesai dikubur. Tapi mengkhususkan doa setelah sholat, nah, ini jadi masalah. Ya, seolah-olah dia yang lebih utama, lebih afdal. Lau kana khairan la sabaquna ilaihi. Seandainya dia kebaikan, pastilah para sahabat telah mendahului kita dalam perkara ini. Bahkan ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata tidak ada. Ya, kalau begitu tidak benar, ya. Sehingga kalau begitu setelah salat jenazah, maka imam bubar, ya, dan mengangkat jenazah, ya, dan diselesaikan penyelenggaraan jenazah. Ingat juga hadis Anas tadi, ketika dia mensolatkan seorang laki-laki, jenazah seorang laki-laki, ya. Falamma rufi'a, setelah diangkat, datang jenazah yang lainnya. Tidak disebutkan bahwa beliau kemudian mengangkat tangannya berdoa, ya. Karena itu ini perkara yang banyak dilakukan, tapi adalah kekeliruan dalam salat jenazah, ya. Baik. Yang berikutnya riwayat Baihaqi dari hadis Musa bin Abdullah bin Zaid. Hadis Musa bin Abdullah bin Zaid, anna Aliyan radhiyallahu taala anhu shalla ala Abi Qatadah فكبر عليه 7 وكان بدريا. Dari Musa bin Abdullah bin Zaid, ia berkata, adalah Ali bin Abi Thalib mensalatkan Abi Qatadah. Abi Qatadah sahabi jadid di antara pembesar sahabat, ya. Abi Qatadah wa kana badariyan, 7. Beliau bertakbir untuk Abu Qatadah itu 7 kali takbir. Wa kana badariyan, dan dia adalah seorang sahabat yang ikut dalam perang Badar. Sama dengan Sa'd bin Hanif tadi. Ya, menunjukkan bagaimana seorang yang dia ahli Badar, yang Allah telah menjamin bagi ahli Badar, sahabat yang ikut dalam perang Badar, bahwa Allah akan menghapuskan dan mengampuni dosa mereka. I'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Ya kan? Maka Allah telah menjamin mengampuni dosa sahabat yang ikut dalam perang Badar. Namun ternyata Ali bin Abi Thalib tetap mendoakan sahabatnya tadi, ya, temannya, ya, sahabatnya tadi tetap didoakan meskipun dia ahli Badar. Bahkan dia bertakbir sampai berapa kali? 7 kali. Dan setiap kali takbir, selain membaca Al-Fatihah dan surah serta salawat, tentunya apa? Doa. Dan semakin banyak takbir, semakin banyak doa. Apalagi yang tidak dijamin dihapuskan, diampuni dosanya, yang bukan dari ahli Badar, ya, mungkin cuma ahli Suffah, ya. Apalagi kan, berarti bahwa penting kita untuk mendoakan, ya. Karena itulah apa yang bisa kita lakukan dari kebaikan kepada jenazah, ya. Bukan berarti mesti 9 juga, atau karena ahli Badar itu 8, 7 dan 6. Kalau begitu untuk ahli Suffah misalnya, atau yang lainnya, atau ikhwan kita yang meninggal, kita 20, 30 takbir, tidak juga, ya kan? Bahwa dia kembali kepada nas, tentu saja, ya. Dan hukum asal dari takbir yang dia adalah kebanyakan berapa? 4, ya. Tetapi boleh 5 sesuai dengan hadis yang marfu dari Anas bin Malik sampai kepada Nabi. Boleh juga 6 dan 7 seperti perbuatan Ali bin Abi Thalib yang dihadiri oleh para sahabat, bahkan kibarus sahabat hadir di situ dan tidak mengingkarinya, menunjukkan bolehnya. Dan yang terakhir, ada riwayat yang lain lagi, riwayat Daruqutni dan Baihaqi dari hadis Abdul Khairin, ia berkata, kana Aliun radhiyallahu anhu yukabbiru ala ahli Badrin 6. Adalah Ali biasanya bertakbir untuk sahabat yang ikut perang Badar 6 kali takbir. Wa ala ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam 5. Dan untuk sahabat Nabi 5 kali takbir. Wa ala sairin nasi 4. Kata Abdul Khairin dia berkatakan bahwa adalah Ali bertakbir untuk ahli Badar 6 kali takbir.
Untuk sahabat Nabi, artinya yang bukan ahli Badar, 5 kali takbir. Dan untuk selain sahabat Nabi, 4 kali takbir. Subhanallah ya. Menunjukkan ada kesengajaan, ya, ada tingkatan, ya. Subhanallah. Tidak lain adalah untuk mendoakan kebaikan bagi saudaranya, ya. Walaupun kalau kita lihat bahwa tentunya yang orang biasa ini, ya, harusnya banyak, atau bagusnya sebaiknya lebih banyak, ya. Tetapi wallahu a'lam bishawab, di sini ada isyarat tentang keutamaan ahli Badar, karena keutamaannya kemudian diberikan pula kebaikan yang banyak pula dengan mendoakan baginya kebaikan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir tentang takbir 9 kali. Adapun takbir 9 kali ini diriwayatkan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam kitabnya Syarh Ma'anil Athar, disahihkan oleh Syekh Albani dalam Ahkamul Janaiz, dari hadis Abdullah bin Zubair. Dari hadis Abdullah bin Zubair, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla ala Hamzah fakabbara alaihi 9 takbiratin. Bahwa Nabi mensolatkan Hamzah. Siapa Hamzah? Sepupu? Pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib yang terbunuh dalam perang Uhud, ya. Shalla ala Hamzah, beliau mensolatkan Hamzah pamannya. Fakabbar alaihi 9 takbiratin. Maka ia bertakbir untuk Hamzah ini berapa takbir? 9 takbir. Tapi untuk sahabat yang lain tidak. Ya, mungkin sisi inilah yang dilihat oleh Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena Hamzah kata Nabi adalah ya sayyidus syuhada. Sayyidus syuhada. Penghulu para syuhada. Dan syuhada yang paling tinggi siapa? Dalam perang Uhud, setelah perang Badar kan, yang hadir utama Badar, kemudian setelah itu Uhud. Dan Hamzah hadir dalam perang Badar dan wafat di perang Uhud, ya. Dan Nabi mengatakan bahwa sayyidus syuhada Hamzah. Penghulu dari orang mati syahid adalah siapa? Hamzah. Jadi karena itu wallahu a'lam bishawab, Nabi bertakbir baginya 9 takbir, menunjukkan bahwa semakin utama seseorang, ada qarinah, ada kaitan dengan semakin banyaknya takbir. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi ingat, hukum asalnya yang warid kebanyakan perbuatan Nabi adalah 4 takbir. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Sambil sini ada pertanyaan dari apa? Masalah pengaturan jenazah laki-laki wanita. Kan saya di sab-sab. Ya. Sabnya itu apa bentuk pemandangnya, dari paling dekat ke imam sampai ke Iya, ke arah kiblat. Bukan bersaf tapi berbanjar, ya. Banjar namanya. mengarah ke Iya. Iya. juga satu. Iya begitu. Wallahu a'lam bishawab, ya. Jadi begitu agar kemudian jenazah imam bisa berdiri di sampingnya. Jika tempat yang tidak cukup, bahwa al-qudrah termasuk taklif, bahwa hukum syariat berlaku ketika mampu dilaksanakan. Maka jika tidak mungkin, fattaqullah mas tata'tum, diatur bersaf tidak apa-apa, dengan mengambil satu jenazah yang dijadikan sholat itu di tempatnya. Misalnya dia cuman tempatnya sempit, ya kan? Maka diletakkanlah jenazah laki-laki satu shaf dan jenazah perempuan di shaf yang di depannya, ya. Jika tidak cukup, tetapi ingat ya, jika tempatnya adalah tanah lapang seperti kebiasaan Nabi, maka insya Allah cukup. Insya Allah cukup, ya kan? Musalla. Lain kalau masjid mungkin tidak cukup. Ya. Sehingga dengan demikian kita dapatkan bahwa memang hukum asal dalam penyelenggaraan jenazah adalah disolatkan di tanah lapang. Tapi ini jarang sekali, ya, jarang dilakukan, ya. Hatta orang yang sudah diyakini jika dia meninggal akan banyak yang hadir, toh tetap juga disolatkan di masjid, ya enggak? Ya, seperti seorang alim misalnya,
atau seorang yang punya kedudukan, ya, ya, mantan penguasa misalnya, ya kan? Ketika disolatkan di mana disolatkan? Di masjid juga. Padahal sudah bisa digambarkan bahwa pasti yang hadir dalam sholatnya pasti akan banyak. Mengapa tidak disolatkan di tanah lapang? Ya kan? Dengan itu semakin banyak orang yang bisa mensolatkannya. Ya. Mungkin masalahnya adalah apa? Panas. Ya. Panas kalau di tanah lapang. Ya. Jika di Indonesia panas, apalagi di Saudi, ya, kalau musim panasnya, ya kan? Musim panasnya Saudi tidak seberapa di apa? Panas Indonesia tidak seberapa dengan panasnya Saudi. Ada kulihat bahwa itu tadi, ya. Jika memang diyakini masjid tidak akan cukup untuk mensolatkan jenazah, maka adalah daripada menghidupkan sunnah Nabi pula mensolatkan jenazah di tanah lapang, di luar, di tempat yang terbuka, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Apakah masih memungkinkan ada orang yang tadi saya sampaikan 9 kali gitu? Oh ya, barakallahu fiik, ya. Jadi disebutkan tadi bahwa Hamzah yang dia Sayyidus Syuhada disolatkan dengan 9 kali takbir. Nah, apakah masih ada kemungkinan orang selain Rasulullah mensolatkan kepada seorang di antara kaum muslimin juga dengan takbir yang sama, yaitu 9? Masih ada, Pak. Karena hukum asal perbuatan Nabi adalah untuk dicontoh. Tidak ada pengkhususan di sana, ya. Cuman kita mengatakan ada makna, mungkin ada makna, ada hikmah yang bisa kita tarik kesimpulan. Itu apa? Bahwa semakin utama seseorang, semakin kita dapatkan takbirnya diperbanyak. Takbirnya diperbanyak, ya. Tetapi bukan berarti bahwa karena sudah tidak ada lagi orang yang setingkat dengan Hamzah, maka tidak lagi disyariatkan takbir 9 kali, ya. Kalau mengukur setingkat seperti itu, bahkan mungkin di antara kita tidak ada yang bisa disolatkan dengan 5 takbir atau 4 takbir sekalipun. Ya, kenapa? Karena jauhnya kita dari zaman para sahabat dan tabi'in dalam hal mengikuti sunnah Nabi, ya kan? Tetapi hukum asal perbuatan Nabi adalah untuk ditiru, dicontoh. Sehingga boleh ditiru, boleh dilaksanakan. Tetapi ingat, kebanyakan petunjuk Nabi adalah 4 takbir. Oleh karena itu jangan juga menjadikan kebiasaan 9 takbir atau 6 takbir atau 7 takbir, ya. Jadikanlah kebiasaan kebanyakan adalah 4 takbir. Setelah itu tidak mengapa antum contohkan, tampakkan, yang pasti akan menimbulkan pertanyaan di kalangan kaum muslimin. Maka jelaskanlah bahwa ada riwayat yang sahih dari Nabi, yang marfu kepada Nabi, atau dari perbuatan sahabat yang tidak diingkari oleh sahabat yang lainnya, yang menunjukkan dia adalah perkara yang dipersetujui oleh mereka. Ijma' sahabat. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tetap boleh. Cara nasab di belakang imam. Ya, kemarin dibahas ya. Iya kan. Bahwa 3 shaf. 3 shaf. Ya. Bagaimana kalau misalnya ada yang wanita yang mau ikut sholat? Apakah termasuk itu dalam shaf? Ya, bagi itu atau bagaimana? Nah, barakallahu fiikum. Allah alam shaf, terhitung dari shaf, ya. Karena Nabi mengatakan dalam hadis Ibnu Umar, khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik shaf laki-laki adalah yang di depan, yang paling jelek di belakang. Wa khairu sufufin nisa'i akhiruha. Dan paling baik dari shaf wanita adalah di belakang. Wa syarruha awwaluha. Dan yang paling jeleknya di depan. Syahidnya apa? Nabi menyebutkan untuk shaf wanita juga sebagai shaf. Maka wanita yang sholat jenazah sah, bentuk shaf mereka disebut sebagai shaf. Sehingga kalau terjadi seperti itu, 2 shaf laki-laki, setelah itu shaf ketiga adalah wanita, sah, dikatakan disolatkan dengan 3 shaf. Karena mensolatkan itu kan banyak sekali shafnya karena bentuk tempatnya itu kesempit. Enggak apa-apa. Jadi maksudnya 3 shaf ini jika sedikit. Adapun jika banyak lebih dari 3 shaf malah lebih bagus. Semakin banyak sholat yang mensolatkan semakin bagus, ya kan? Jadi
maksudnya disyariatkan 3 shaf, artinya bahwa kalaupun jumlahnya sedikit, yang harusnya mungkin hukum asal shaf itu adalah harus dipenuhi dulu, al-awwal fal-awwal, dipenuhi yang pertama dulu baru yang berikutnya. Tapi untuk salat jenazah dalam rangka menjaga 3 shafnya tadi, maka dibolehkan meskipun cuma 2 orang saja atau 1 orang pada shaf yang di depan, maka boleh pula shaf di belakangnya dibuat lagi untuk menjaga 3 shaf yang disebutkan tadi. Jelas? Nah, kalau ternyata kemudian tempatnya sempit sehingga shafnya terpaksa banyak, maka tidak mengapa. Telah terpenuhi 3 shafnya. Maka jika lebih, aula, lebih utama lagi, ya. Dan jika mencapai 40 dari orang yang bertauhid, tidak berbuat syirik, lebih utama lagi. Dan jika 100 orang yang bercampur padanya kaum muslimin yang bersih dari kesyirikan besar maupun kecil, dengan kaum muslimin yang masih ada pada bentuk syirik yang kecil dan yang lainnya, maka juga ya Allah akan mengabulkan doa dari orang yang mensolatkan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ada perkara yang kita ingatkan kemarin. Kemarin dibahas tentang masalah tidak bolehnya solat di antara kubur. Ya, disebutkan sebuah riwayat dari Anas bin Malik, riwayat At-Tabarani Al-Mu'jam As-Saghir, ya. Tetapi perlu kami ingatkan di sini bahwa apa yang disebutkan dari hadis Anas bin Malik ini bertentangan dengan apa yang disebutkan oleh Syekh Albani dalam kitabnya Tahdzirus Sayyi' Ittikhadil Qubur Masajid. Pembahasan khusus tentang masalah hukum haramnya membuat masjid di atas kuburan, ya. Beliau menjelaskan satu pembahasan seputar perkataan Imam Ahmad yang dia mengatakan bahwa la yusalla fil masjid bainal quburi illa al janazah. Tidaklah disolatkan di masjid di antara kubur-kubur kecuali jenazah. Li'anna al janaiz, karena jenazah kata Imam Ahmad, hadhihi sunnatuha, inilah sunnahnya. Artinya sunnahnya jenazah disolatkan di masjid yang itu terletak di antara kubur, atau disolatkan di antara kubur, tidak mengapa. Itu sunnahnya solat jenazah. Bukan berarti sunnah yang terus menerus, ya. Tapi artinya apa? Artinya boleh, disyariatkan, masyruh, ya. Karena Nabi mensolatkan wanita yang menyapu masjid dalam pembahasan Riyadhus Shalihin dahulu kemarin, ya. Nabi mensolatkan wanita yang menyapu masjid itu di mana? Di kuburnya, ya. Dan untuk ini datang keterangan dari hadis atau dari perbuatan Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Nafi Maula Ibnu Umar. Dia berkata, "Shallaina ala Aisyah wa Ummi Salamah." Kami mensalatkan Aisyah dan Ummu Salamah wasatal Baqi, di tengah-tengah Baqi. Baqi itu di mana? Kuburan Baqi, ya. Kata Nafi Maula Ibnu Umar, kami mensalatkan Aisyah dan Ummu Salamah wasatal Baqi, di tengah-tengah Baqi. Wal imamu yaumaidin Abu Hurairah, dan imamnya ketika itu adalah Abu Hurairah. Wa hadara dzalika Ibnu Umar, dan menghadiri salat itu pula Ibnu Umar, ya. Riwayatnya disahihkan sanadnya oleh Syekh Albani dalam kitabnya Tahdzirus Sajid. Hadisnya riwayat Abdul Razak dalam Musannafnya. Jadi kalau begitu ada sedikit tentang dalam hal ini, ya. Ala kulli hal, yang penting bahwa sesungguhnya ada keterangan yang menunjukkan kepada kita bahwa mensolatkan jenazah boleh di kuburnya, ya. Bagaimana kalau di satu masjid akan dilaksanakan sholat jenazah, tapi sebelumnya akan dikerjakan sholat wajib, sedangkan jenazah berada di depan jamaah? Apakah harus meninggalkan masjid tersebut meskipun sudah dikumandangkan azan? Ya tidak, jangan ditinggalkan masjidnya. Jadi kita ingin sholat wajib, ternyata ada jenazah yang akan disolatkan dan telah diletakkan di situ, meskipun disolatkannya nanti setelah sholat wajib. Nah, apakah kita keluar dari masjid meskipun telah dikumandangkan azan, dan ini ada larangannya, ya. Jika telah dikumandangkan azan, maka tidak boleh keluar dari masjid lagi.
kecuali bagi orang yang ingin akan kembali lagi ke masjid tersebut, ya. Apakah boleh? Jelas hukumnya pertama apa? Tidak boleh. Dia tetap sholat. Tentunya cara pertama adalah dia mengingatkan jamaah agar jenazah dipindah ke belakang atau ke samping, yang dengannya orang yang sholat tidaklah ruku dan sujud di hadapan atau menghadap ke jenazah, ya. Maka dia tetap sholat, dipindahkan. Kalaupun terjadi tidak mau misalnya, ya, keluarga jenazah khawatir jenazah dicuri, ya, dicuri, atau mungkin ada anak kecil, ya, yang ikut ke masjid, lihat apa itu di doko-doko, ya, dibungkus, bukannya bungkus pisang, ya, maka akhirnya dibuka-buka dan sebagainya, dikhawatirkan dari hal itu, ya. Ala kulli hal, jika terjadi keadaan di mana keluarganya tidak menerima atau jamaah tidak mau menerima, maka ini masalah tentu saja, ya, terbentur antara dia tetap sholat di situ dengan dia ruku dan sujud di hadapan jenazah, yang itu dia khawatirkan terkena dengan keumuman hadis, la tusalli ala qabrin wala ila qabrin, janganlah sholat menghadap ke kubur atau ke arah atau di atas kubur, hadis Ibn Abbas, atau hadis Nabi, la tusalli ila qabrin wala tajlisu alaihi, janganlah kamu sholat menghadap ke kubur dan jangan pula duduk di atasnya. Di mana sebagian ulama mengatakan bahwa tidak boleh menghadap ini termasuk dalamnya menghadap kepada jenazah, ya, menghadap kepada jenazah dalam bentuk ruku dan sujud, ya kan? Adapun sholat jenazah lain hukumnya, karena memang berdirinya dia di tengah-tengah atau di kepala jenazah, ya. Maka la tusallu salatal wajib, atau juga mencakup salat sunnah-sunnah yang padanya ada ruku dan sujud. Maka dikhawatirkan kena ini, dan jika terkena dengan ini, kita tahu ada khilaf di antara para ulama, ya. Imam Ahmad berpendapat bahwa salat menghadap ke kubur membatalkan salat, baik itu orang yang salat dengan tujuan mengagungkan kubur ataupun qasdan, ittifaqan, pas dia ada di masjid itu dan tidak tahu, kemudian dia salat, maka Imam Ahmad batal salat, ya. Tapi jumhur berpendapat tidak batal dan mengatakan bahwa hukumnya makruh, dan ini yang dirujukan oleh Syekh Albani, hukumnya makruh, tidak sampai haram, kata beliau, kecuali jika yang salat meniatkan mengagungkan jenazah atau kubur, sengaja ke situ karena ada kuburnya. Jika itu terjadi maka batal salatnya, sepakat para ulama. Tapi kalau tidak, pas dia ada di masjid, tahu ada kubur dan sebagainya, maka kata Syekh Al-Albani hukumnya makruh. Hukumnya makruh saja, ya, tetapi salatnya sah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau begitu, kita tetap salat di situ menurut pendapat Syekh Al-Albani, ya. Karena hukum salat wajib, ya, ditegakkan, sedangkan tentunya dia melanggar apa yang dimakruhkan, tetapi dia telah mengingatkan jamaah, maka tentunya dia lepas dari beban tentang hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Faqad addama alaihi. Yang terakhir, mensolatkan jenazah atau menguburkan jenazah karena menunggu keluarga jenazah. Hukumnya adalah dia menyelisih perintah Nabi. Itu apa? Nabi memerintahkan untuk apa? Menyegerakan jenazah. Asri'u bil jenazah. Segerakanlah menyelenggarakan jenazah. Fa in yakun khairan, jika jenazah itu kebaikan, ya, fa khairan tuqaddimunahu ilaihi, maka kebaikan yang kau berikan kepada kepada jenazah tersebut. Wa in yakun syarran, jika jenazahnya jelek, fa syarrun tadaunahu an riqabikum, maka kejelekan yang kalian lepaskan diri kalian dari beban kejelekan itu, ya. Maka ini perintah Nabi, menunjukkan perintah untuk menyegerakan jenazah, meskipun dia secara pasti menunjukkan bersegera dalam mengantar, namun juga melazimkan atau mengharuskan, konsekuensinya menyegerakan memandikan, mengkafani dan mensolatkan, ya.
Jika ditunda karena itu, maka dia tidak melaksanakan perintah Nabi pertama. Kemudian yang kedua, jika jenazahnya baik, maka berarti dia tidak menyegerakan kebaikan bagi saudaranya, ya, karena saudaranya menunggu saat dia akan ditanya dan akan mendapatkan pahala dari amal soleh dan kebaikan berupa kuburnya menjadi raudun min riyadil jannah, kebun di antara kebun-kebun surga. Nah, sekarang dilambatkan, dikuburkan, maka terlambat dia. Ya. Kalau dia jelek, maka dia tidak segera melepaskan kejelekan yang menjadi tanggung jawabnya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau tidak ada disyariatkan.